Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Salam damai dan sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus buat kita semua pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pagi hari ini saya rindu untuk memberkati kita dengan kebenaran firman Allah dengan tema tanda-tanda kedatangan Kristus. Terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-21, Injil Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-7, bunyinya demikian. Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-7. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kalau itu akan terjadi?" Ayat 8, jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Kristus, firman Allah sudah pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus selagi dia ada di dalam dunia. Dia beberapa kali menyampaikan pesan tentang hal ikhwal kedatangan, bahkan tanda-tanda kedatangannya pada kali yang kedua. Sehingga para murid-muridnya bertanya. Mereka bertanya, bila mana itu akan terjadi? Atau kapan itu akan terjadi? Atau kapan kedatangan Kristus? Atau kapan kesudahan dunia? Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberi pernyataan secara nyata. Tanda menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua ditandai dengan munculnya banyak penyesat-penyesat, pemimpin-pemimpin yang mengambil alih otoritas Allah, mengakui Allah. Bukan lagi Allah yang disembah, tapi mereka yang mengambil alih kemuliaan Allah. Sehingga saat mereka dipercaya Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman Allah, menyampaikan Injil keselamatan, yang ditampilkan bukan Allah, tapi pribadi mereka, saudaraku. Bahkan kalau kita melihat di media, mereka berani membuatkan satu statement bahwa ada beberapa hamba-hamba Allah, khususnya yang ada di Indonesia, dengan berani mereka memberikan penilaian tanpa ada rasa hormat dan malu terhadap Tuhan. Padahal mereka tidak sadari hamba Allah adalah, dikatakan oleh firman Tuhan, adalah doulos, pelayan, bukan manajerial. Tapi dengan berani mereka mengatakan kualifikasi hidup 26 tokoh yang pemimpin gereja yang tenar, tanpa mereka sadari mereka mengambil kemuliaan Allah. Karena itu Alkitab menandaskan kita perlu waspada. Akan muncul penyesat-penyesat di akhir zaman, saudaraku. Dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Tuhan sudah berbicara kepada murid-muridnya, waspadalah
supaya kamu jangan disesatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan Tuhan pernah berbicara melalui perantaran seorang Rasul Paulus. Dia mendidik para hamba-hamba Allah muda, antara lain adalah Timotius, dalam 2 Timotius 2 ayat 14. Dia memberi pesan kepada Timotius, berjaga-jaga, waspada terhadap mereka-mereka yang mempengaruhi kehidupan Anda, mempengaruhi kehidupanmu, mempengaruhi kehidupan jemaat. Penyesatan demi penyesatan sudah ada di zaman perjanjian lama, sudah ada di zaman perjanjian baru, bahkan sedang lagi ada di zaman anugerah ini, saudaraku. Dengan berani mereka mengambil kemuliaan Allah. Sehingga tidak heran Alkitab memberi penjelasan secara tepat dan benar, untuk supaya kita tidak dapat disesatkan oleh berbagai macam pengajaran yang sedang terjadi di akhir zaman. Di dalam ayat 8, waspada dikatakan oleh Tuhan Yesus terhadap penyesatan. Ayat 9 dikatakan juga dalam Lukas 21 ayatnya yang ke-9 dan 10. Allah telah mengingatkan kita bahwa jangan juga sampai kita terkejut, kaget dengan kondisi zaman, kondisi global yang sedang terjadi, yang sedang menimpa kehidupan dunia. Karena memang kita sadari betul sejak zaman PL, melalui perantaran seorang Nabi Ayub, Allah telah ngomong kepada Ayub yang mewakili umat-umat Allah, yang mewakili hamba-hamba Allah, bahwa dunia ini sudah diserahkan di bawah kendali daripada si pencoba itu, itulah iblis. Dalam Ayub pasal 1 ayat 12, saudaraku. Bahkan itu diuji terhadap sang putra, itulah Kristus Yesus, dalam Injil Matius pasal 4. Kalau kita melihat dari tema Injil Matius pasal 4, pencobaan datang ketika Tuhan sedang berpuasa 40 hari 40 malam. Artinya iblis sedang bergerak melewati zaman, saudara, sebab dia belum terikat. Dia masih bebas berkeliaran ke sana kemari. Karena itu Alkitab mengingatkan kepada kita pesan firman Allah, waspada, berjaga-jaga setiap saat. Haleluya. Dalam ayat yang ke-9, Allah telah ingatkan kita umat-umat Allah bahwa jangan kita kaget dan terkejut dengan kondisi zaman ini. Karena memang benar, zaman ini di bawah kendali daripada iblis itu sendiri. Saudaraku, iblis mempengaruhi kondisi global. Semuanya di bawah kendalinya, saudaraku. Tetapi kita tak perlu takut, khawatir. Karena ada jaminan firman Allah. Tentu kita bersyukur. Kita diberikan otoritas oleh Allah untuk mampu mengalahkan kuasa iblis itu. Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Kalau kita memiliki kesaksian Kristus dalam hidup, iblis takut melawan umat-umat Allah yang sudah ditebus oleh darahnya. Saudaraku, seperti dikatakan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Kalau kita memiliki kesaksian Kristus dalam hidup, kita nggak perlu takut dengan berbagai macam fenomena alam yang sedang melimpah kehidupan dunia ini. Memang Tuhan melalui firman-Nya
mengingatkan kita ada beberapa item yang mendahului kedatangannya, yang mendahului kesudahan dunia, saudaraku. Akan terjadi bencana alam yang sangat dahsyat. Karena pemanasan global, kita tahu bersama, itu adalah human error, faktor manusia itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh kitab suci, sebenarnya alam yang diciptakan Allah seharusnya bersinergi dengan manusia. Tapi karena desakan manusia, populasi manusia semakin bertambah. Dulunya hutan yang tropis, hutan yang begitu original dibabat. Bahkan menjadi gersang, tanah yang gersang mengakibatkan bencana di berbagai tempat di belahan dunia ini. Jangan heran, karena desakan ekonomi. Padahal Tuhan berkata, rawat alam ini yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang sedang terjadi di depan mata kita? Dulu itu rawa-rawa yang menghasilkan, menanam padi, bahkan berternak ikan dan lain sebagainya. Sekarang diubah, gunung-gunung diratakan, dan tanah-tanah di gunung itu, di perbukitan itu dibawa oleh kendaraan yang kapasitasnya yang besar untuk menimbun tanah rawa. Yang dulunya tanah rawa itu menghasilkan sesuatu yang menggairahkan hidup perekonomian umat manusia, tapi berubah, saudaraku. Itulah sebabnya terjadi pemanasan global. Karena itu kesalahan dari manusia sendiri, saudaraku, yang dikasihi Kristus. Karena itu beberapa item yang mendahului kedatangan Tuhan. Dikatakan di dalam firman Allah akan terjadi bencana alam yang sangat dahsyat. Karena pemanasan global sehingga muncul angin puting beliung di berbagai belahan dunia, saudaraku. Dulu Indonesia belum pernah yang namanya puting beliung. Tetapi sekarang setiap daerah di Indonesia hampir sebagian besar mendapatkan bencana yang sangat menakutkan melalui puting beliung, belum lagi dengan banjir karena tanah yang sudah tidak bisa lagi menahan karena pepohonan sudah dibabat. Belum lagi terjadi gempa bumi yang sangat hebat sehingga mengangah tanah itu. Saatnya hujan lebat tiba. Dirus hujan itu yang mengakibatkan longsor yang menakutkan, saudaraku. Itu belum ditulis dalam Alkitab, tapi itu sudah terjadi di depan mata kita. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian juga dengan wabah penyakit sampar. Sudah ditulis di dalam Alkitab, pesan Tuhan mendahului kedatangannya. Jadi mendahului kedatangan Tuhan bukan kebetulan COVID-19 itu terjadi secara global. COVID-19 itu atau wabah penyakit yang menular ini, mematikan ini, yang melanda kurang lebih 180 negara di dunia. Bahkan melumpuhkan perekonomian global, berdampak terhadap negara kita Indonesia. Saudaraku, jangan heran, jangan kaget, karena Tuhan sedang mendahului, mengingatkan kepada kita supaya kita manusia sadar. Belum lagi dikatakan bahwa para ahli meneliti bahwa akibat pemanasan global ada benda-benda langit
di langit yang berjatuhan ke bumi, itulah heroid. Yang menurut informasi dari NASA, kalau dia jatuh ke permukaan bumi, maka sepertiga bumi ini hangus. Termasuk di dalamnya makhluk hidup. Pepohonan dan manusia, dampaknya itu mengerikan, saudaraku. Kita mau berlindung kepada siapa? Alkitab telah mengingatkan dalam Injil Lukas bab 21 tadi. Markus pasal 13 ayat 25. Dia katakan bahwa kuasa-kuasa langit akan berjatuhan dari bumi. Itu sudah ditulis oleh firman Allah dalam Matius 24 ayat yang ke-29. Di mana kuasa-kuasa langit akan berjatuhan. Bintang-bintang akan berjatuhan. Meteorit-meteorit itu akan berjatuhan. Itu sudah terjadi. Bukan para ahli yang ngomong, tapi Alkitab yang bicara. Dalam Matius pasal 24 ayat 29 dan Markus 13 ayat yang ke-25. Saudaraku, di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-12, tanda penganiayaan terhadap orang-orang kudusnya itu sudah terjadi dan sedang terjadi, melanda dunia ini. Jangan heran kalau orang-orang Kristen yang berinisial Yesus, anak-anak Kristus Yesus, mengalami penganiayaan. Karena memang Alkitab berkata seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada pesan Tuhan di balik daripada apa yang sedang melanda isi dunia ini. Di dalam Lukas 21 ayat yang ke-12, 13, ada pesan Tuhan yang untuk kita semua dengar baik-baik. Dalam komando agung Yesus Matius 28 ayat 18 sampai 20. Sama dengan Lukas 21 ayat yang ke-13. Ada pesan Tuhan di sana. Sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, kesempatan untuk kita bersaksi, membawa orang-orang berdosa datang kepada Tuhan, membawa digandum di lumbungnya Allah, dibawa dalam keselamatan kekal itu melalui kesaksian-kesaksian setiap pribadi, setiap person, umat-umat Allah. Bahwa umat-umat Allah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang miskin, orang-orang yang sama sekali kehilangan jati diri, kehilangan pegangan. Mereka bimbang dalam menjalani hidup meskipun banyak orang yang secara finansial mereka dilihat oleh kasat mata berkatnya mengalir, tapi dia tidak bisa membeli damai dan sejahtera itu. Kita perlu selamatkan mereka. Kita baru perlu menyampaikan kabar baik itu sebagaimana pesan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, menjelang dunia kiamat tiba. Dalam Lukas 21 ayat yang ke-13, sampaikanlah pewartaan Injil keselamatan bagi orang yang belum mengenal dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ayat 14 dan 15, gereja Tuhan tidak perlu takut karena memang ada jaminan Tuhan. Dia akan membela kita, saudaraku, sebagai umat-umat Allah. Banyak orang tua dikatakan oleh firman Allah, fenomena sebelum menyongsong kedatangan Tuhan. Kalau kita melihat apa yang sedang terjadi di layar monitor, di TV, ya di media sosial, luar biasa. Pembunuhan terjadi, penganiayaan terhadap buah-buah hati. Terjadi aborsi di sana-sini. Seks bebas di sana-sini. Sehingga mereka dengan berani membuang di sampah. Bahkan membunuh buah-buah hati mereka yang tidak berdosa itu. Itu sudah disampaikan. Menjelang kedatangan Tuhan terjadi kejahatan yang luar biasa. Dahsyat yang sangat menakutkan dan mengerikan. Karena itu jangan kaget. Karena Alkitab sudah ngomong, sudah berbicara di dalam Lukas pasalnya yang ke-21 ayat 16. Banyak orang tua menyanyiakan buah hati mereka. Saudaraku, sebaliknya ada anak-anak berontak terhadap orang tua. Karena itu firman Allah berkata, Dia janji umat-umat Allah yang
Tetap setia meskipun menghadapi tekanan, menghadapi cobaan di dalam dunia ini. Jangan mudah menyerah. Tips supaya kita kuat menghadapi tekanan dunia ini. Alkitab berkata, marilah kita melekat kepada Tuhan. Mari kita merapatkan barisan semakin setia dengan Tuhan. Caranya bagaimana, saudara? Kita tahu tipsnya, mudah dipahami dan mengerti. Baca kitab suci supaya imanmu bertambah. Berdoa setiap hari, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Puji Dia, worshiper dalam hidup kita mesti ada setiap waktu. Dalam kondisi kita limpah, kita bersyukur, jangan takabur. Dalam kondisi kita dibawa di lembah pun, jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Tuhan ingatkan kita. Hidup dalam dunia bersifat temporer. Sekali waktu akan terjadi kiamat tiba. Semua yang sekarang kita jaga, kita rawat, kekayaan dunia, itu tidak ada nilai apa-apa. Semua kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah iman kita yang kreatif, iman kita yang kudus. Menjaga kekudusan hidup, itu yang utama. Menyongsong kedatangan Tuhan. Tuhan dapati kita umat-umat Allah tidak berkerut dan bercacat celah. Oh haleluya. Saya percaya janji-janji Tuhan mengiringi langkah hidup kita umat-umat Allah dan hamba-hamba Allah, sebagaimana yang dituangkan dalam Lukas 21 ayat 18 dan ayat 19. Dia banyak kali mengingatkan kita. Janjinya Dia akan melindungi gerejanya. Dia melindungi umat-umat Allah. Karena itu kita harus tabah menjalani, sebab di balik penderitaan untuk sementara, Alkitab berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58, upah menanti kita. Wahyu 22 ayatnya yang ke-12, upahmu besar di surga. Saudaraku. Karena itu, untuk masuk dalam finishing well perjalanan hidup kita, untuk masuk dalam peperangan rohani supaya kita menang dalam perang, janji Tuhan dalam Wahyu 21 ayat yang ke-7, Dia akan memahkotai kita dengan mahkota kehidupan kekal. Demikianlah firman Allah yang hamba bagikan buat kita umat-umat Allah, hamba-hamba Allah pada pagi hari. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, usai sudah hamba menyampaikan kebenaran firman Allah menjelang kedatangan Tuhan ditandai dengan hal-hal yang menakutkan. Tapi Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, Engkau berikan kekuatan ekstra kepada umat-umat tebusan darah-Mu dalam mereka menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan hidup. Beri mereka ketekunan dan kesabaran menghadapi berbagai macam problema dalam pribadi maupun rumah tangga, sehingga mereka tetap di dalam Engkau Tuhan. Mereka tetap berpaut kepada Tuhan, bukan semakin jauh dengan Tuhan, tapi mereka makin melekat kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pun melekat dengan umat-umat tebusan darah. Terima kasih Bapa. Bila ada umat-umat Allah yang hari-hari ini karena kondisi ekonomi yang terpuruk mengakibatkan mereka jauh dari Tuhan, Roh Kudus ingatkan terus mereka, mereka kembali kepada Tuhan. Sebab tidak ada jalan ketika manusia menghadapi himpitan perjalanan hidup. Alkitab berkata mereka harus melekat kepada Tuhan. Itulah solusi ketika umat-umat Allah melekat kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi jaminan kekekalan. Dan setiap orang-orang yang berharap dan bersandar kepada kekuatan Allah Roh Kudus. Karena telah usah menyampaikan firman Allah ini, biar Roh Kudus lebih dalam menguraikan itu lebih lengkap di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan, yang akan memahami dan mengerti rahasia-rahasia menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Haleluya.